tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-443 ini didukung oleh para pemain Mucus sebagai Kiderpana, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Salman sebagai Telik Sandi Lamajang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Setelah berhasil mengetahui di mana prajurit-prajurit Majapahit berada, Telik Sandi utusan Kiderpana segera kembali ke desa Ganding. Di desa itu kemudian dia segera menemui Kiderpana. Pondok sederhana yang disediakan para penduduk untuk Kiderpana sekarang telah dipenuhi oleh para prajurit Lamajang. Mereka sekarang sudah berkumpul semua.
Giderbana, saya sudah menemukan di mana para prajurit Majapahit berada. Di mana sekarang mereka berada? Mereka berada di sebelah selatan desa ini. Dan sepertinya mereka tidak akan mengadakan penyerangan malam ini. Dari mana kau mempunyai dugaan bahwa prajurit-prajurit Majapahit tidak akan mengadakan penyerangan untuk malam ini? Saya mempunyai dugaan karena mereka semua memasang tenda-tenda istirahat di sana. Semua para prajurit Majapahit kelihatan dalam keadaan biasa-biasa saja, Ki. Artinya, tak ada persiapan untuk mengadakan penyerangan. Bukankah itu berarti bahwa mereka tidak akan menyerang malam ini? Iya, bagus kalau begitu. Artinya ini kesempatan kita untuk menyerang lebih dulu. Aku sudah terlampau tidak sabar. Aku akan menuntut balas atas kematian teman-temanku. Malam ini juga kita akan menyerbu tenda mereka. Jangan buat mereka tidur pulas dan istirahat yang tenang. Mereka harus merasakan bahwa ditindas itu amat menyakitkan. Iya. Apakah kita akan berangkat semua, Giderbana? Tidak. Kita hanya akan berangkat membawa 300 orang prajurit. Selebihnya mereka harus menjaga desa ini. Siapa tahu prajurit-prajurit Majapahit ada yang akan menerobos ke desa ini. Iya. Baiklah, Ki, kalau begitu. Aku telah mengatur posisi mereka semua. Sekarang aku tinggal menentukan keberangkatan kita saja. Para prajurit sekalian, seperti yang telah kuatur tadi, sebagian dari prajurit yang tinggal di desa ini, jaga posisi secara baik. Kalian harus bersatu, karena malam ini juga, aku akan segera berangkat menyerbu tenda-tenda istirahat mereka. Penyerbuanku bersama 300 orang prajurit belum tentu berhasil. Maka aku harap, seandainya tanpa pimpinan, kalian pun harus berjuang secara tegar dan gigih. Pertahankan desa ini, seperti kau mempertahankan dirimu sendiri. Paham? Bagus. Bagus kalau kalian sudah paham. Itu artinya akan mempermudah perjuangan kita. Ya, mudah-mudahan saja Dewata Agung melindungi kita dan kalian semua. Nah, kalau begitu, kita akan segera berangkat. Ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, artinya kalian sudah siap menjalankan tugas masing-masing. Nah, para prajurit yang ikut denganku, ayo kita berangkat. Ayo. Tanpa menunggang kuda, Giderbana dan 300 orang prajuritnya kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Suasana kembali tegang. Semua prajurit-prajurit Lamajang bersenjata lengkap. Sementara itu, di tenda Rakuti, Rasmi masih berada di situ untuk membicarakan penyerangan. Rakuti, apakah Gusti Ramapati tidak memberitahu siapa pimpinan dari prajurit Lamajang yang menjaga desa Ganding? Tidak. Gusti Ramapati tidak memberitahukan kita. Mungkin dia memang tidak tahu siapa-siapa orang yang menjaga setiap desa yang akan kita duduki. Ya, tidak apalah. Itu hanya soal kecil. Yang perlu kita ketahui kan kekuatan musuh sebenarnya. Nah, kau belum lelah, Rakuti? Tidak, Rasmi. Aku tidak lelah ataupun ngantuk. Sepertinya mataku sukar sekali untuk terpejam. Seharusnya kau istirahat. Karena besok kita akan bekerja keras. Kau tidak perlu cemas, Rasmi. Bagiku, pekerjaan seperti ini sudah menjadi kebiasaanku. Ya, kita memang tidak perlu istirahat kelihatannya. Masih banyak yang ingin kubicarakan padamu, Rakuti. Iya. Aku rasa kita memang lebih baik berbincang-bincang daripada harus memejamkan mata, Rasmi. Iya, benar itu, Rakuti. Semangatmu kelihatan masih menyala-nyala. Tapi kelihatannya peluang itu akan segera kita raih.
Gusti Prabu kelihatannya mulai menaruh simpati pada kita. Kita memang sudah harus semakin dekat pada beliau. Dengan begitu langkah kita akan semakin kelihatan, Rasmi. Saat-saat seperti ini memang kesempatan yang baik untuk berbuat jasa dan juga mendapat kepercayaan yang penuh, Rakuti. Sementara keduanya tengah berbincang-bincang di dalam tenda, di luar sana pasukan yang dipimpin Kiderpana sudah sampai di tempat. Mereka semua menyelusup di dalam semak-semak. Hati-hati kalian. Jaga posisi baik-baik. Jangan lakukan penyerangan sebelum aku memberikan isyarat. Prajurit Majapahit itu memang cukup banyak kalau dibandingkan dengan prajurit-prajuritku. Tapi, apa peduliku? Semua teman-temanku telah tewas karena mereka. Aku harus menuntut balas atas kematian teman-temanku. Kurasa ini saat yang tepat untuk memerintahkan prajuritku menyerang tenda-tenda itu. Sebagian prajurit Majapahit ini ada yang istirahat. Bagus. Maju. Perintahkan yang lain untuk menyerang tenda-tenda yang sebelah sana. Ayo cepat. Baik, Ki. Baik. Dengan mengendap-endap, kurang lebih 100 prajurit Lamajang mendekati tenda-tenda prajurit Majapahit. Dan setelah dekat, seketika itu juga mereka langsung menyergap. Melihat kedatangan musuh, para prajurit Majapahit yang berada di dalam tenda tertutup dan tak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebagian dari mereka yang tengah berjaga-jaga masih sempat memberikan perlawanan. Kekacauan pun terjadi di tenda-tenda para prajurit itu. Prajuritku menyerang dengan baik. Sekarang giliranku dan beberapa prajurit yang lain untuk mengacaukan tenda prajurit Majapahit di bagian barat. Ayo, maju, maju! Sepertinya di luar ada keributan. Ayo kita lihat. Iya, ayo. Tuan! Tenda-tenda kita telah didatangi musuh. Oh, apakah mereka para prajurit Lamajang? Prajurit, ha? Benar, Tuan Rasmi. Benar. Pak, berani sekali mereka datang ke sarang musuh. Oh, rupanya mereka telah mengetahui bahwa kita berada di sini, Rakuti. Prajurit. Bagaimana dengan prajurit-prajurit Majapahit yang lain? Apakah mereka telah memberikan perlawanan? Mereka semua telah memberikan perlawanan, Tuan Rasmi. Oh, kau terluka? Sekarang cepat kembali. Bantu yang lainnya. Ayo. Rasmi, ayo kita ke sana. Kita bantu para prajurit kita untuk menghalau musuh. Ayo. Ayo. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
dalam dan gesit, Rakuti melompat menghajar musuh-musuhnya. Serangannya begitu ganas dan mengerikan. Dalam sekejap saja, dia sudah menjatuhkan musuh-musuhnya cukup banyak. Di mana pimpinan prajurit Majapahit ini? Ku harus menemukan mereka. Kalau pimpinannya berhasil ditundukkan, prajurit-prajuritnya akan lebih mudah disingkirkan. Di mana? Hop, hop! Aku harus mencari kesebelasan. Prajurit-prajurit Lamajang terus menerjang tak mengenal takut. Unusan pedang dan tebasan pedang mereka terjang dengan sekuat tenaga. Sementara Rakuti dan Resemi pun tak henti-hentinya memberikan perlawanan. Rakuti, sebaiknya kau bertahanlah di sini. Aku mau mencari pimpinan mereka. Ya, tunggu Rakuti, tunggu. Kita mencari berdua. Aku rasa orang itu dapat kita tunggukan bersama-sama. Ya sudah, ayo. Benar-benar mencekam akibat adanya suatu pertempuran. Satu persatu korban mulai jatuh. Prajurit-prajurit Majapahit yang semula tidak siap bertempur karena sedang istirahat, sekarang dapat memberikan perlawanan yang sama. Karena kekuatan prajurit-prajurit Majapahit lebih besar, akhirnya sedikit demi sedikit kekuatan prajurit Lamajang mulai terkuras. Sementara Kiderpana sendiri merasa sedikit kewalahan menghadapi ribuan prajurit Majapahit. Inilah kekuatan prajurit-prajurit Majapahit ini sepertinya sudah habis-habis. Oh, sial. Mana sanak pimpinan mereka? Sudah semakin muak saja untuk segera berhadapan dengannya. Rakuti, kau lihat, bukankah itu Kiderpana? Aku rasa dialah pimpinan dari prajurit-prajurit Lamajang. Iya, bisa jadi begitu. Ayo kita dekat. Iya. Aku tidak Resemi. Oh, jadi mereka pimpinan dari prajurit-prajurit Majapahit ini. Bagus kalau begitu. Ya, aku tidak usah sungkan-sungkan untuk membunuhnya. Kau rupanya Rakuti, dan juga kau Resemi. Untuk apa kau mengadakan penyerangan secara mendadak ini, Kiderpana? Apakah kau ingin mendahului kami? Iya, aku memang sengaja menyerang lebih dulu, agar kalian semua tidak merusak warga desa Ganding, seperti yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Oh, kalau masalah kerusakan yang dialami warga desa,
Ya, itu hal yang biasa, Kiderpana. Bagaimana bila sebaiknya kau menyerah saja? Dengan begitu Gusti Prabu pasti akan meringankan hukuman untukmu, Kiderpana. Menyerah? Aku ini bukan manusia pengecut macam kalian. Bagiku tak akan ada kata menyerah. Sekalipun kekuatan yang kumiliki hanya sedikit. Kau sudah berpikir panjang tentang akibatnya, Kiderpana? Aku tidak perlu susah-susah untuk berpikir panjang. Bagiku peperangan ini adalah sebuah tindakan yang benar. Kalah atau menang, pihakku tetap dikatakan benar. Karena kami semua membela kebenaran. Selalu saja kata kebenaran yang kalian jadikan alasan untuk peperangan ini. Kata-katamu tidak cukup untuk membela nyawamu sendiri, Kiderpana. Kalian berdua memang tidak akan pernah mengerti dengan masalah yang sedang kami hadapi. Karena kalian hanyalah manusia-manusia yang mengandalkan hawa nafsu dunia. Kalian lebih condong untuk mencari kesenangan dunia daripada kalian mencari kebahagiaan yang hakiki. Sudahlah, Rasemi. Aku sudah terlampau muak mendengarkan ocehan-ocehan seperti ini. Lebih baik kita singkirkan saja secepatnya. Habis perkara. Tenang, tenang. Kita cukup mudah untuk menundukkan orang seperti Kiderpana. Aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana maksudnya untuk mempertahankan diri. Udahlah, Rasemi. Kau jangan memancing-mancingku. Aku bukan lagi anak muda yang mudah untuk terpancing dengan omonganmu. Kiderpana, aku hanya ingin menganjurkan agar kau menyerah. Prajuritku cukup banyak. Kau lihat prajurit-prajuritmu sudah banyak yang tewas. Rasemi nampak masih memancing-mancing perasaan Kiderpana. Namun Kiderpana laki-laki yang sudah mempunyai usia cukup lanjut itu masih tetap diam sambil berusaha menahan amarahnya. Sementara Rakuti yang berdiri di samping Rasemi sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk segera membunuh musuhnya. Sudahlah, Rasemi. Aku sudah terlampau muak mendengarkan ocehan-ocehan seperti ini. Lebih baik kita singkirkan saja secepatnya. Habis perkara dan tidak terlalu membuang-buang waktu. Tenang, Rakuti, tenang. Kita cukup mudah untuk menundukkan orang seperti Kiderpana. Aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana maksudnya untuk mempertahankan diri. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Udahlah, Rasemi. Kau tidak perlu memancing-mancingku. Aku ini bukan lagi anak muda yang mudah terpancing dengan omonganmu. Kiderpana, aku hanya ingin menganjurkan agar kau menyerah saja. Prajuritku cukup banyak. Kau lihat sekarang,
Prajurit-prajuritmu sudah banyak yang tewas. Apakah kau tidak takut menghadapi kematian secara menyedihkan? Kurang aja. Rupanya kau mencoba-coba menggertakku. Percuma anak muda. Sayang sekali. Kenapa orang-orang yang bercokol di Istana Majapahit hanyalah orang-orang licik? Andainya saja bukan kalian yang bercokol dan juga bukan Ramapati, mungkin nasib Istana Majapahit akan mengalami nasib yang malang. Kelicikan itu penting. Segala sesuatu jika kita ingin berhasil harus mempunyai langkah-langkah yang baik. Jangan seperti kau ini, langkahmu terlampau bodoh dan tidak berarti. Coba, sekarang kau lihat dirimu sendiri. Lihat, apakah sekarang kau dalam keadaan tenang? Tidak, bukan? Nah, kalau kau mau mengambil langkah yang baik, seperti menyerahkan diri, mungkin kau tidak akan mengalami nasib yang buruk di depan. Tapi yang jelas, kalau aku menyerah, itu bukan suatu kelicikan. Nah, kalau bukan suatu kelicikan, untuk apa kulakukan? Sudahlah, kau tidak tahu apa-apa. Lebih baik kau dekati saja Ramapati terus. Siapa tahu kedudukan yang kalian inginkan dapat tercapai. Itu bukan tujuan licikmu? Jadi kau tetap tidak mau menyerah? Menyerah bagiku adalah suatu perbuatan yang tolol. Lebih baik aku mati daripada aku harus mengemis-ngemis untuk tetap hidup. Seperti kalian berdua. Kurang ajar. Kau samakan aku dengan pengemis. Apa bedanya? Bangsat. Henggira Semi. Tanganku sudah tidak sabar lagi untuk membunuh orang ini. Untunglah Kiderpana segera berkelit ke samping, sehingga ia luput dari serangan Rakuti. Keduanya sekarang bertarung dengan sengit. Sementara Rasemi hanya berdiri mematung melihat perkelahian itu. Rakuti kelihatannya mampu menundukkan musuhnya. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini. Aku mau melihat bagaimana dengan prajurit-prajuritku. Apakah mereka berhasil menunjukkan prajurit-prajurit yang majang? Pukulan-pukulannya begitu keras dan sangat berbahaya. Harus bisa mengimbanginya. Kalau perlu, sepatutnya aku bisa membunuh. Cukup lumayan juga ilmu kanuragan laki-laki tua ini. Rasanya aku terlalu membuang-buang waktu. Sebaiknya segera saja kusingkirkan dengan aji segala geniku. Kenapa dia mundur? Apa yang ingin dilakukannya? Apakah dia akan mengeluarkan ajian andalannya? Dia harus berhati-hati. Kalau salah, aku bisa kalah untuk melawan. Kiderpana sempat tercengang sejenak melihat Rakuti mundur beberapa tindak. Dan memang benar, rupanya Rakuti tengah mempersiapkan ajian andalannya, yaitu Aji Segara Geni. Setelah beberapa saat, Rakuti merapal ajian itu. Ia segera melompat menerjang Kiderpana. Keduanya kembali bertarung dengan sengit. Rakuti belum mempunyai kesempatan yang jitu untuk melancarkan pukulannya yang sudah dilambari dengan ajian Segara Geni. Dia masih terus menerjang ke sana kemari mencari sasaran. Kedua sosok tubuh yang berkelahi itu diterpa cahaya rembulan. Inilah kesempatanku untuk menghajar dia.
belakang. Begitu terkena pukulan Aji Segara Geni milik Rakuti, darah keluar dari sela-sela bibirnya. Sepertinya Kiderpana tak kuat lagi untuk bertahan. Kau berhasil melukaku, Rakuti. Kau jangan merasa bangga atas kemenangan ini. Karena semua itu akan ada artinya apa? Kalian semua berdiri, ada jurang kesengsaraan. Masih saja banyak bicara. Kau tidak perlu mengumbar kata-kata kutukan, Kiderpana. Nyawamu sekarang tinggal beberapa saat lagi. Iya. Inilah, kau memang mau membunuhku. Ku siap menerima kematian, Rakuti. Aku memang ingin membunuhmu, Kiderpana. Sayang sekali kematianmu sangat menyedihkan. Kau harus mati di tanganku. Kalau saja kau turuti kata-kata Rasmi tadi, mungkin kau tak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Sudahlah, Rakuti. Ada kata terlambat yang harus disesali. Membela kebenaran adalah sudah menjadi kewajibanku. Ayo, bunuhlah aku. Kalau kau masih penasaran, bukankah kau ingin segalanya cepat berakhir? Manusia bodoh. Baik, rasakanlah ini. Ya. Kiderpana sudah tak berkutik lagi setelah dihantam pukulan Rakuti untuk yang kedua kalinya. Darah berhamburan dari sela-sela mulutnya. Setelah Rakuti berhasil membunuh Kiderpana, ia segera meninggalkan tempat itu untuk membantu Rasemi menghabisi sisa-sisa prajurit lamanya. Kau sudah berhasil membunuh Kiderpana. Iya, orang itu sudah mati. Sudahlah, Rasmi. Kita harus menyelesaikan tugas kita ini. Prajurit-prajurit Lamajang yang sedang kita hadapi ini tinggal sedikit. Ayo, kita habisi mereka. Iya, Rakuti. Hanya dalam beberapa saat saja, sisa-sisa prajurit Lamajang dapat dihabisi oleh Rakuti dan Rasemi. Kembali suasana malam menjadi hening. Yang terdengar hanya keluhan beberapa prajurit yang terluka. Perapian yang berada di bekas tenda yang ambruk masih tetap menyala dengan terang. Prajurit-prajurit Majapahit kemudian segera menyingkirkan mayat-mayat ke tepi. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup.
Kita dapat menghabisi mereka, Rakuti. Berarti pekerjaan kita semakin enteng untuk menduduki desa Ganding. Kita lihat saja nanti, Rasmi. Iya. Kalau begitu, malam ini juga kita ke desa Ganding. Aku rasa kita tidak perlu bermalam di sini lagi. Aku khawatir mereka mengadakan penyerbuan untuk yang kedua kalinya, Rasmi. Iya, baiklah, Rakuti. Para prajurit, biarkan saja prajurit-prajurit yang terluka. Sekarang juga kita akan berangkat ke desa Ganding. Kita akan serbu desa itu. Setelah kita berhasil menduduki desa itu, baru kalian dapat beristirahat dengan tenang. Ayo, kita jalan. Jangan membuang-buang waktu. Ayo. Malam itu juga, Rakuti dan Rasmi membawa prajurit-prajuritnya menuju desa Ganding. Sementara itu di desa Ganding sendiri, 200 prajurit Lamajang yang tengah menunggu kehadiran musuhnya nampak sudah bersiap-siap di perbatasan desa. Malam masih terus mengalir, kabut dingin mulai menutupi wilayah itu. Namun sekilas, cahaya rembulan masih memberikan ketenangan. Prajurit Majapahit mengalami kekalahan. Kelihatannya sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan kembali. Iya, aku juga mempunyai dugaan bahwa Giderbana kalah. Tapi kita tidak perlu takut. Biar bagaimana kita harus berjuang mati-matian. Iya, kita memang harus mempertahankan desa Ganding ini. Karena Gusti Patih memerintahkan demikian pada kita. Sebenarnya sungguh disayangkan sekali. 2 orang kawan dekat Gusti Patih telah tewas. Iya, tapi mereka tewas secara kesatria. Tewas karena membela kebenaran. Aku juga tak akan menyesal seandainya harus tewas malam ini. Kita memang tidak perlu takut. Karena semua yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Apakah teman-teman kita semua sudah berada dalam posisi yang benar? Sudah. Mereka semua sudah berada pada posisi yang telah ditentukan Giderbana. Nah, bagus kalau begitu. Malam semakin larut, rombongan Rakuti dan Rasmi mulai mendekati desa Ganding. Mereka semua berjalan kaki untuk memasuki desa. Pasukan Majapahit yang dibawa Rakuti jumlahnya sekarang agak berkurang sedikit. Namun jika dibandingkan dengan prajurit-prajurit Lamajang yang sekarang menjaga desa Ganding, jumlahnya tetap saja tidak berimbang. Rasmi, siapa lagi nanti yang memimpin sisa-sisa pasukan Lamajang ini selain Giderbana? Entahlah, Rakuti. Sepertinya tidak ada. Bukankah Mahisa Pawagal sudah tewas? Iya. Atau mungkin Rake Jangkung? Rasanya tidak mungkin. Bukankah masih ada desa Kancipuri yang harus dijaga oleh mereka? Ya, tapi siapapun yang bakal kau hadapi, aku yakin kau mampu melawannya, Rakuti. Iya, aku memang harus mampu melawan mereka. Siapapun orangnya jika berhadapan dengan Rakuti, maka orang itu harus mati di tangannya. Ayo Rasmi, ya, percepat langkah kita. Sepertinya kita sudah dekat dengan desa Ganding. Ayo. Hei, para prajurit, percepat langkah kalian. Kita sudah mendekati desa Ganding. Begitu kita sudah memasuki desa itu, kalian serentak sudah harus menerjangnya. Maju, ayo, percepat langkah kita. Ayo.
dengar itu? Sepertinya teriakan para prajurit yang menuju kemari. Oh iya. Jangan-jangan itu rombongan Ki Derpana. Nanti dulu. Aku merasakan getaran yang lain. Kalau aku dengar dari teriakannya, sepertinya mereka berteriak-teriak ingin menyerbu. Oh, jangan-jangan itu pasukan musuh. Aku juga mendengarnya begitu. Gila. Ayo kita beritahu teman-teman kita untuk bersiap-siap menyambut mereka. Kawan-kawan, berhati-hatilah. Musuh sebentar lagi memasuki desa ini. Kita harus bersiap-siap menyambut mereka. Ya, kami sudah siap semua. Benar saja, belum lama kedua prajurit Lamajang tadi beranjak dari tempatnya bersembunyi. Dari jauh, muncullah para prajurit Majapahit sambil berteriak-teriak menyerbu. Mereka semua menghunus senjata masing-masing. Sambut kedatangan mereka! Membiarkan desa Gading injak-injak manusia manusia celaka! Ayo! Tanpa kenal rasa takut, sisa-sisa prajurit Lamajang segera menerjang, menyambut kedatangan para prajurit Majapahit. Dentuman senjata terdengar dengan keras. Mereka semua saling hunus dan saling hajar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadi